Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pagi ini di bulan Januari kita akan distribusikan beras yang sudah rutin tiap bulannya, dan ini untuk pertama kali di awal tahun 2021. Insya Allah akan didistribusikan kepada 610 mustahik individu dan 5 yayasan dengan total beras sejumlah 3.300 kilogram atau sekitar 3,3 ton kepada mustahik sekitar Citra Grand yang tercakup dalam 9 RW ya. Kemudian dilanjutkan dengan tausiah kepada para mustahik yang pertama di Masjid Al-Ikhlas oleh Ustadz Andi Barata, kemudian di Masjid Silaturahim oleh Ustadz Dino Hartono, kemudian di Masjid Darul Rahmah oleh Ustadz Ahmad Ismanto, kemudian di Balai RW 90 oleh Ustadz Didik Satria, dan terakhir di Masjid Nurul Mukmin oleh Ustadz Fajar Sodik. Ya. Kami mohon doanya, semoga acara ini dilancarkan, dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada para muzaki dan donatur atas terselenggaranya acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita senantiasa menjaga iman yang ada di dalam lubuk hati kita, maka itulah yang nanti akan menjadikan kita ahlul jannah, ahli surga. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya naik dan turun. Kata Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya naik dan turun. Yazidu bit ta'ah. Iman itu akan naik dengan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqus bil maksiat. Dan iman itu akan turun dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Tentu perbuatan maksiat
tidak perlu harus saya rinci, ibu-ibu semua sudah paham, karena dalam setiap majelis taklim disampaikan apa-apa yang harus kita lakukan dan harus kita jauhi. Di antara yang kita jauhi itulah perkara-perkara maksiat. Di antara yang harus kita lakukan itulah perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita di dalam menjaga sholat kita. Oleh karena sholat itu bagian terpenting di dalam kehidupan kita sebagai muslim yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad bin Hanbal di dalam suatu hadisnya dikatakan, farqu ma bainana wa bainahuma as-salat. Faman tarakaha abdan faqad kafar. Batas yang membedakan antara orang Islam dan lainnya itu adalah sholat. Jadi sholat ini adalah pembeda apakah kita ini orang yang beragama Islam atau bukan. Karena orang yang tidak beragama Islam tentunya dia tidak melaksanakan ibadah sholat. Untuk itu sholat adalah sebagai pembeda di antara umat Islam dan umat yang lainnya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat itu betul-betul itu adalah golongan daripada orang kafir. Untuk itu ancaman daripada kita meninggalkan sholat adalah kafir. Kafir tempatnya adalah naru jahannam selama kita belum kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita hidup di alam dunia inilah saatnya kita kembali. Kembali apa? Kembali untuk kita berhijrah, kembali kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti sudah ruh kita, nyawa kita sudah melayang, ruh kita sudah kembali diambil Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah seluruh amal kita akan dihisab. Tidak bisa lagi kita minta untuk diberikan ampunan, karena ampunan diberikan saat kita masih diberikan kesempatan di atas dunia ini. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya kita menjaga sholat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Tentu begitu banyak ibadah yang mampu kita kerjakan, baik itu ibadah dengan harta kita, ibadah dengan tenaga kita, pikiran kita, ilmu kita, apapun bentuknya ibadah kita lakukan selama kita masih diberikan kesempatan di alam dunia ini. Kemudian yang kedua, cara kita merawat, menjaga iman dalam hati kita adalah kita memperbanyak zikir, memperbanyak zikrullah. Kita mengingat-ingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat bahwasannya ciptaan Allah ini begitu maha dahsyat. Allah ciptakan bumi yang begitu indah dengan segala isinya. Ini adalah bagian daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak, kita mengingat Allah, kita senantiasa di dalam lisan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan apapun. Tentu kita dalam keadaan suka, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan berduka, senantiasa Allah yang menjadi sandaran dalam diri kita. Iman ini seperti halnya baju, kata Rasulullah SAW, yang apabila kita pakai terus, yang apabila kita cuci terus, kita jemur, maka lama-lama akan lusuh. Untuk itu maka perbaharuilah iman. Kata sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah memperbaharui iman itu? Jadi kalau kita merasakan, ibu sekalian, bahwasanya terkadang kita ini seakan-akan besok sudah menjelang ajal kematian kita, begitu khusyuk kita beribadah, begitu tekun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan sendirinya tiba-tiba rasa malas itu hinggap dalam diri kita. Bangun subuh rasanya berat sekali, untuk melaksanakan puasa sunnah rasanya kok seakan-akan kita ini puasa seharian yang di bulan suci Ramadan terbiasa puasa sunnah rasanya berat sekali. Itu adalah bagian daripada godaan untuk melemahkan iman. Maka kita harus memperbarui iman, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, dengan cara apa ya Rasul? Kami harus memperbarui iman, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, aksiru la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucap la ilaha illallah, kalimat tauhid itulah. Karena kalimat itu ketika
kita melazimkan, kita membiasakan, maka tatkala nanti syakaratul maut, kalau ibu-ibu sekalian pernah menyaksikan bagaimana orang-orang tercinta kita, orang tua, mungkin pasangan kita ataupun keluarga kita menghadapi syakaratul maut, maka mereka ditalqin, dibacakan talqin, la ilaha illallah di dalam telinganya. Terus kita bacakan kalimat-kalimat tauhid tersebut. Dan ketika orang yang menghadapi sakaratul maut sudah mengucap la ilaha illallah dengan bimbingan kita, cukup sekali ucapan. Selanjutnya perlahan tunggu, jangan diajak ngobrol lagi setelah kita talqin sedang menghadapi sakaratul maut, kemudian diajak bicara yang lain. Ketika sudah mengucap sekali kalimat tauhid, maka diamkan sampai dengan dia menemui ajalnya. Maka disitulah tadi yang dikatakan mangkola akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah, maka dia akan dijamin masuk surga. Nah, inilah pentingnya kita menjaga iman, merawat iman dengan memperbanyak aksiru la ilaha illallah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kedua adalah kita berzikir, selalu mengingat kepada Allah, selalu mengingat kuasa Allah, ciptaan Allah, semuanya itu yang harus kita masukkan ke dalam relung pikiran kita. Kemudian yang ketiga, sebagai akhir daripada cara kita merawat iman, kita ini hidup dalam keadaan yang buta hukum. Dalam arti hukum syariat, hukum agama, kita begitu lemah, kita begitu dhaif, kita begitu kurang ilmu. Apakah ibadah kita yang dilakukan ini sudah benar? Apakah kita menjalankan sholat sunnah ini sudah betul? Apakah kita beramal ini sudah sesuai dengan syariat? Apakah kita berbuat ini sudah baik dan benar? Karena tidak hanya cukup baik ibu-ibu sekalian, tapi juga harus benar. Maka dari itu kita harus bersandar kepada para ulama. Kita harus dekat dengan para ustadz. Kita harus dekat dengan para kiai. Kita harus dekat dengan para orang-orang ahli hukum. Agar apa yang mereka benar kita ikut benar. Agar apa yang mereka betul kita ikut betul. Mereka masuk surga kita ikut masuk surga. Artinya segala bentuk ibadah yang kita lakukan ini kita harus minta ilmu dari orang-orang yang berilmu. Maka tidak hanya sekedar cukup kita mau, tetapi juga kita harus tahu ilmunya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup kita hanya sekedar beribadah tanpa tuntunan. Selain kita juga bermuamalah dengan sesama, maka kunci yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ma'as shadiqin. Jadi kita tidak hanya diperintahkan bertakwa kepada Allah, tetapi juga diperintahkan berkumpul dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita senantiasa dikumpulkan kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang senantiasa membawa kebaikan dalam diri kita. Kalaulah keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang terdekatnya sedang menurun imannya, maka tak segan-seganlah kita untuk mengajaknya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu maka ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluarga kita dari diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Semoga kita diselamatkan dunia dan akhirat. Iman kita senantiasa terpelihara dengan baik. Godaan apapun duniawi di depan mata, kekurangan materi tidak menjadikan kita untuk menggadaikan iman. Karena iman inilah yang akan menghantarkan kita kelak berkumpul dengan orang-orang tercinta kita di kampung surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu sekalian dan jamaah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bisa memberikan manfaat. Insya Allah lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Semoga kita diberikan umur panjang dan kesehatan. Dan kita senantiasa diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku liqauli hada ihdinas siratal mustaqim wa ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.